Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dalam kajian Sekolah Fikih Muamalat kita telah masuk pada pertemuan pagi ini di pertemuan ke-24, 29 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 17 September 2020. Kali ini kita membahas tentang riswah atau sogok menyogok. Kita akan membahas riswah atau sogok menyogok. Nanti silakan lihat di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer halaman 225 dari cetakan 23. Ya, monggo dibaca. Riswah atau sogok atau suap. Di antara bentuk muamalat yang mengandung kezaliman terhadap orang banyak adalah sogok. Riswah, sogok atau suap adalah sesuatu yang diberikan berupa uang, barang, hadiah, ataupun jasa kepada seorang hakim atau siapapun juga agar hakim, pejabat, aparat, dan lainnya berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang terlarang ataupun tidak. Ya, sogok itu kalau dilihat dari pengertian Ustadz Irwandi di sini, beliau ambil dari suatu tulisan Jarimatur Riswah fi Syariah Islamiyah, hukuman bagi sogok di dalam syariat Islamiyah oleh Dr. Abdullah At-Turaiki. Ini sesuatu yang diberikan, ya, ada sesuatu yang diberi. Jadi sesuatu yang diberi pada seorang hakim atau siapapun. Nantinya ini agar hakim atau pejabat atau aparat dan lainnya berpihak kepada pemberi. Agar berpihak kepada pemberi. Dengan melakukan apa yang diinginkannya. Dengan melakukan apa yang diinginkannya. Yang diinginkan oleh si pemberi tadi. Baik keinginan tersebut terlarang ataukah tidak. Jadi pemberiannya ternyata bukan hanya kepada hakim gitu, enggak, untuk siapapun ya, agar berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkan. Bisa jadi ada sesuatu yang terlarang, ini untuk bebas dari hukuman yang seharusnya dia kena misalnya. Atau dia tidak layak untuk memperoleh pekerjaan, terus diambillah jalan singkat dengan cara menyogok. Atau sebenarnya dia tidak punya keahlian, kelayakan. Dia menyogok dalam surat izin mengemudi misalnya. Ya. Nah, ini sesuatu yang terlarang nantinya. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimanakah penyakit ini muncul dari umat Yahudi. Ya, bagaimanakah penyakit riswah, dalam bahasa yang lainnya juga disebut rashwah atau rushwah. Bisa dibaca dengan 3 bentuk ya, namun yang sering kita dengar itu adalah riswah. Nah, sekarang riswah penyakit kronis umat Yahudi. Riswah penyakit kronis umat Yahudi. Sogok bukan saja penyakit kronis masyarakat modern, akan tetapi telah mewabah pada umat Yahudi dan kaum musyrikin sebelum Islam datang. Allah telah mencap umat Yahudi sebagai pemakan riswah. Allah berfirman, Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan dulu kita lihat ya poin-poin tentang sogok ya. Ini sudah mewabah ya, ini seperti wabah ya. Sudah mewabah pada umat Yahudi. Sudah mewabah pada umat Yahudi. Jadi sogok menyogok ini sudah ada sejak masa silam. Dan kaum musyrikin.
Sebelum Islam itu datang. Ya sudah ada sebelumnya ya. Allah telah mencap umat Yahudi sebagai pemakan riswah. Dalam ayat disebutkan samma'una lil kadhibi akaluna lis-sahd. Mereka orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram atau uang sogok. Al-Maidah ayat 42. Nah, Al-Maidah ayat 42 disebutkan samma'una lil kadhibi. Mereka orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Ya, kalau zaman kita sebut dengan hoax. Akaluna lis-sahd. Banyak memakan yang haram. Ya. Mereka itu banyak memakan yang haram atau uang sogok. Coba kita lihat apa yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dalam menafsirkan ayat ini berkata, adalah para hakim atau penegak hukum Allah di kalangan Bani Israel apabila mengadili sebuah persengketaan, salah seorang yang bersengketa menyimpan uang sogok di lengan jubahnya seraya memperlihatkan ke hakim, lalu ia menyampaikan dakwaannya dan serta-merta hakim memutuskan perkara sesuai dengan dakwaannya, maka hakim tersebut memakan uang sogok dan mendengar dakwaan dusta. Nah, hakimnya itu disogok dengan cara uang itu masuk pada lengan jubahnya. Kemudian apa yang diinginkan oleh yang punya perkara ini ya diputuskan sesuai keinginan dia. Nah, maka hakim tersebut makan sogok dan mendengar dakwaan dusta. Ya, terus. Mereka pun, yaitu umat Yahudi, tahu bahwa para penegak hukum Allah dari kalangan mereka adalah para pemakan harta sogok, sehingga ketika terjadi persengketaan antara seorang yang pura-pura masuk Islam dan seorang Yahudi, maka Yahudi yang sangat benci terhadap Nabi Muhammad lebih memilih persengketaan mereka diselesaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada para hakim dari kalangan mereka, karena ia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan persengketaan dengan adil dan tidak menerima sogok. Nah, coba lihat sampai ketidakpercayaan orang-orang Yahudi pada pemuka agama mereka sendiri. Di zaman itu, di zaman Nabi SAW, mereka lebih percaya pada Nabi SAW. Padahal mereka sangat benci pada Nabi. Namun kalau sifat kejujuran, amanah, ya tidak menerima sogok, hanya ada pada Nabi. Maka ketika mereka ada perkara, mending kita kepada Nabi Muhammad SAW saja, kita dihukumi dengan adil. Kalau dengan pemuka agama mereka, pemuka agama Yahudi, ya tokoh-tokoh mereka, mereka mudah menerima sogok. Sampai tahu bagaimana karakter, sifat, akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Sudah tercermin itu. Padahal ini orang yang membenci, sangat-sangat benci pada Nabi SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu punya sifat. Yang memiliki sifat memutuskan perkara dengan adil dan tidak menerima sogok. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sya'bi bahwa seorang munafik berpura-pura masuk Islam bersengketa dengan seorang Yahudi di kota Madinah. Maka ketika Yahudi meminta agar persengketaan mereka diadili oleh Nabi Muhammad karena dia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima sogok, orang munafik tadi menolak permintaan Yahudi. Lalu mereka sepakat untuk mendatangi seorang togut atau dukun paranormal, memutuskan perkara mereka, lalu Allah menurunkan firman-Nya mengutuk orang munafik tadi. Nah, lihat ya, seorang munafik bersengketa dengan seorang Yahudi di kota Madinah. Maka ketika Yahudi meminta agar persengketaan ini diadili oleh Nabi Muhammad, karena dia tahu Nabi Muhammad tidak menerima sogok, pasti putuskan dengan adil. Orang munafik tadi menolak permintaan Yahudi karena takut kalah mungkin di sini dalam perkara ini. Lalu mereka sepakat untuk mendatangi, sudahlah kita datangi togut sajalah, dukun atau paranormal. Lalu turunlah firman Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taguti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida.
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 60. Orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, itu kepada Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Nah, terus mereka kok malah mencari hakim, yaitu berhukum kepada tauhid, dukun paranormal. Padahal mereka sendiri telah diperintah untuk ingkari tauhid. Itulah tujuan setan, untuk menyesatkan manusia. Terus tradisi sogok di kalangan Yahudi. Tradisi sogok di kalangan Yahudi benar-benar mendarah daging. Yahudi Khaybar pernah berusaha menyogok Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik kharaj atau pajak hasil pertanian dari Yahudi Khaybar, namun ia menolaknya. Nah, Abdullah bin Rawahah itu ditugaskan untuk menarik kharaj, yaitu pajak atau upeti hasil pertanian dari Yahudi Khaybar. Dan ketika itu orang Yahudi Khaybar ingin menyogok Abdullah bin Rawahah. Tujuannya apa? Biar pajak hasil pertanian tadi atau upeti hasil pertanian tadi tidak diambil. Namun sifat Nabi SAW itu menular pada sahabatnya. Sahabatnya tahu sifat Nabi tidak menyogok, tidak menerima sogok, maka dia tidak menerima itu. Terus Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu untuk menaksir hasil kharaj dan menariknya dari Yahudi Khaybar. Setelah sampai di Khaybar, para Yahudi mengumpulkan perhiasan, lalu mereka menyerahkan perhiasan tersebut kepada Abdullah seraya berkata, nah, ini bikin sogok nih ya. Ini untukmu dan mohon kurangi pajak kami. Jadi ya, mereka sengaja sogok si Abdullah bin Rawahah. Tujuannya apa? Biar pajak mereka itu bisa dikurangi. Ya, biasanya ada permasalahan kayak gini juga ya di negeri kita juga sama ya. Ya, untuk ya kewajiban pajak yang tadi itu dikurangi, ya akhirnya sudahlah sogok saja. Padahal mungkin bisa ditarik dalam jumlah besar nih untuk upetinya ini, untuk kewajibannya ini. Nah, terus Abdullah bin Rawahah itu berkata, ya ma'asyara Yahud, wallahi innakum la min abghadi khalqillahi ilayya wa ma dzaka bihamili ala an ahifa alaikum fa amma ma'aradtum min rishwati fa innaha suhtun wa inna la na'kuluha. wahai umat Yahudi, demi Allah, sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Akan tetapi kebencianku tidak akan mengantarkanku untuk menzalimi kalian dengan menaikkan taksiran pajak melebihi ketentuan syariat. Adapun harta yang kalian tawarkan adalah rishwah, harta haram, dan kami tidak memakan harta haram. Wahai umat Yahudi, demi Allah, sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Nah itu. Si Abdullah ini menunjukkan bagaimana kebencian dia pada Yahudi. Akan tapi kebencianku tidak akan mengantarkanku untuk menzalimi kalian. Tetap saya tidak akan menzalimi kalian. Yaitu kalau ada upeti yang harus ditarik sekian, dia tidak akan ambil lebih. Namanya tidak menzalimi itu. Kan bisa saja penarik upeti seperti ini, dia ditugaskan oleh Nabi SAW, dia datang kepada Yahudi, dia misalnya disuruh ambil sekian, misalnya 100 keping emas, dia bisa ambil kan 120 dia bilang. Nah, Abdullah katakan, walaupun saya benci kalian, saya tidak akan zolimi dengan saya tetapkan ya kewajiban kalian itu jadi lebih. Harusnya 100 saya ambil 120 enggak. Saya enggak akan zolimi kalian. Adapun harta yang kalian tawarkan, riswa, sogok, itu harta haram dan kami tidak makan harta haram. Maka tokoh Yahudi mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan keadilan dan kejujuran seperti ini, langit dan bumi ditegakkan. Nah, lihat. Sampai orang Yahudi ya ketahui seperti itu. Terus. Karena riswah di kalangan kaum musyrikin ahli kitab berkembang ke arah yang membahayakan,
Khalifah Umar bin Khattab menulis surat perintah kepada gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Isi surat tersebut adalah agar jangan mengangkat orang musyrik menjadi pegawai yang bertugas melayani umat Islam karena mereka biasa menerima sogok. Jangan jadikan pegawainya ini dari kalangan orang musyrik karena orang musyrik ini biasa menerima sogok. Nah, sekarang kita lihat hukum rishwa beserta dampaknya. Sogok merusak dan menghancurkan sebuah tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan sebuah negara. Hak-hak orang lemah, fakir, dan miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang dipenuhi rishwah. Tanah warisan yang dimiliki masyarakat kecil secara turun-temurun sering dirampas oleh orang-orang yang mengerti celah-celah hukum dan menyogok para penegak hukum. Ini jelas sebuah kezaliman yang besar. Terus, masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki uang pelicin bila datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah, yang notabene para pelayan masyarakat tersebut aparatur negara digaji dari uang rakyat. Digaji dari uang rakyat, ya terus. Tidak akan mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Sumber daya manusia yang merupakan aset utama untuk kemajuan sebuah negara akan diacuhkan. Karena orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau atau tidak mempunyai biaya untuk menyuap para panitia penerima calon pegawai negeri maupun swasta. Ini tentang sogok untuk menjadi pegawai negeri, ya terus. Maka tidak jarang putra-putra terbaik dari sebuah bangsa pemakan sogok yang dipinggirkan oleh negaranya akibat tidak mampu menyogok, ditarik oleh negara-negara yang menghargai nilai seorang manusia. Pada saat itu semakin hancur dan dekatlah kiamat datang di negara pemakan sogok karena pekerjaan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Ya, terus. Barang-barang seluruh kebutuhan di negara pemakan sogok sangatlah mahal karena proses sebuah barang dari produsen hingga sampai ke tangan penggunanya melewati meja-meja yang harus diletakkan amplop berisi uang untuk pemakan sogok. Ada uang pelicin dulu, ya terus. Jangan dipikir bahwa sogok yang diberikan oleh para pengusaha untuk para pejabat tersebut mereka bayar dari hasil keringatnya dan merugikan mereka. Tidak. Akan tetapi, uang sogok itu mereka masukkan dalam biaya produksi. Dengan demikian, uang sogok tadi dimasukkan dalam biaya produksi. Jadi produksi nanti bisa meningkat, ya. Biayanya bisa meningkat sehingga harga barang juga jadi mahal. Coba kita lihat. Dengan demikian, maka yang akan membayar sogok yang diberikan pengusaha tersebut kepada para aparat hakikatnya adalah rakyat banyak sebagai pengguna akhir sebuah barang yang membayarnya. Kalau tidak demikian, dapat dipastikan semua pengusaha akan rugi dan itu berbeda dengan kenyataan. Ya, terus. Hal tersebut tentu turut memberikan andil menaikkan tingkat inflasi dan menambah jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terus. Hasil produksi tanaman, perkebunan, dan pertanian di negara pemakan sogok kalah bersaing dengan negara yang bersih dari para pemakan sogok. Karena para eksportir di negara pemakan sogok harus membayar uang pelicin yang mereka masukkan ke dalam nilai jual hasil pertanian tersebut, sehingga harga barang ekspor menjadi naik dan kalah bersaing dengan negara yang bersih. Nah, ada yang bersih dari sogok, tentu dia di negara tersebut harga barang lebih murah, sehingga kalau mau tawar-menawar tentu orang akan membeli barang dari negara yang biayanya lebih murah karena tidak ada sogok. Karena di negeri kita misalnya ada sogok, ya, biaya barang, harga barang jadi naik. Sehingga kalau dijual di tempat lain akan sulit bersaing. Kecuali mungkin dia kualitasnya, grade-nya dia turunkan gitu ya, tapi tetap mungkin tidak sesuai dengan kriteria ya yang disyaratkan internasional misalnya. Terus. Dan terhambatnya proses ekspor hasil pertanian dari dalam negara pemakan sogok tentu akan berdampak kepada kehancuran harga hasil pertanian pada saat musim panen raya karena hasil panen melebihi kebutuhan domestik. Dan ini tentu akan merugikan petani kecil. Terus. Banyak beredar makanan dan obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan, kadaluarsa, dan tidak layak dikonsumsi di negara pemakan sogok. Ini dikarenakan para pedagang atau importir tahu celah untuk mengakali pihak pengawas dan penyidik. Cukup dengan salam tempel, barang dagangan mereka dapat diperjualbelikan secara bebas. Nah, ini termasuk makanan obat-obatan juga. Ada yang sudah kedaluarsa, ya. Ada yang kedaluarsa dikarenakan ya konsumen mungkin tidak beli. Terus bisa lolos karena sudah ada sogokan di situ.
Ya, sudah ada sogokan. Sehingga syarat-syarat terpenuhinya aturan-aturan terkait makanan, obat, ya ada standarisasinya tidak terpenuhi. Terus harga nyawa? Harga nyawa seorang anak manusia terlalu murah di negara pemakan sogok. Orang tua yang telah membesarkan anaknya dengan penuh kasih, cinta, dan biaya yang tidak sedikit, lalu karena hal yang sepele nyawa anaknya melayang dibunuh orang. Setelah pembunuhnya tertangkap, yang seharusnya nyawa dibayar nyawa, pembunuh tersebut dipenjarakan beberapa puluh tahun. Akan tetapi baru berselang beberapa bulan pembunuh itu telah menghirup udara bebas karena keluarganya tahu bahwa ia hidup di negara pemakan sogok hanya dengan uang jadi cukup dengan uang saja yang seharusnya tadi dibalas dengan hukuman mati juga karena telah membunuh orang. Cukup dengan sogok bebas. Terus yang jauh tidak sebanding dengan biaya makan korban yang dibunuh dari masa bayi sampai pada waktu dia terbunuh. Pembunuh tersebut bebas. Nah, ini pembunuh saya bisa bebas cuma dengan sogok. Ya, terus. Dan sangat banyak lagi dampak-dampak negatif sogok terhadap pribadi, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta telah mengharamkan sogok dan memasukkan perbuatan ini ke dalam dosa besar serta mengutuk setiap individu yang terlibat dengan sogok, pemberi, perantara, dan penerima. Allah telah melarang tegas perbuatan menyogok dan memakan sogok serta perantaranya. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa harta sogok itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat tersebut, Allah melarang tegas memberikan sogok kepada penegak hukum agar pemberi sogok dimenangkan dalam perkara dan mendapatkan harta orang lain. Dengan demikian, dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan cara yang berdosa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar orang-orang yang terlibat dalam proses sogok dijauhkan dari rahmat Allah. Ibnu Umar berkata, La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok. Ya, yang menyogok dan disogok dalam riwayat Ahmad ya. Disebutkan la'ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Nabi mengutuk orang yang memberikan sogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara dalam proses sogok menyogok. Ya, yang tambahan riwayat Ahmad ini dhaif. Tapi secara makna itu benar karena dia mendukung dalam sogok menyogok, dia jadi perantara ya, maka dihukumi juga dosa. Jadi ada roshi, ada al-murtashi, ada ar-ra'ish. Ada ar-ra'ish. Ini penyogoknya. Ar-rashi al-murtasi yang disogok. Ar-ra'ish perantara. Perantara sogok. Nah, ini saling mendukung nih. Ada yang menyogok, ada yang jadi perantaranya. Nah, baru nanti ada yang disogok. Semuanya kena laknat. Semuanya kena doa kutukan. Terus. Karena sogok menyogok jelas merupakan perbuatan zalim atau baghi dan melanggar hak orang lain yang tidak membayar sogok, maka pelaku sogok menyogok diancam dengan azab Allah di dunia dan di akhirat mendapat siksa yang lebih berat. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjilallah ta'ala li sahibi al-uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul bagi wa qati'atir rahimi. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan Allah menurunkan azabnya terhadap pelaku dosa di dunia di samping azab yang disediakan Allah di akhirat. Selain dosa baghi atau menzalimi serta melanggar hak orang lain,
dan memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, terus. Maka tak menampik kemungkinan bahwa bencana yang silih berganti menimpa negara pemakan sogok diakibatkan oleh tindakan para penduduk negeri itu yang telah menganggap kejahatan sogok menyogok sebagai perbuatan halal, dan sogok menyogok merupakan bagian dari administrasi yang harus dijalankan. Nah, akhirnya di negeri yang marak fenomena sogok seperti ini ya sering turun musibah, bencana, ya. Karena menganggapnya itu jadi hal yang ya lumrah, biasa. Yang menerima juga ya enak-enak saja, yang beri juga sama. Ya. Juga ada yang jadi perantara tadi. Nah, sekarang bentuk-bentuk rishwah. Sini ada beberapa ya yang dijelaskan oleh Ustaz Irwandi. Kita coba lihat satu persatu ya. Dalam keseharian sering praktik rishwah dipertontonkan oleh banyak orang dengan beragam bentuknya. Para ulama membagi bentuk-bentuk rishwah menjadi beberapa bentuk. Nah, yang jelas tadi ya, rishwah itu haram. Haram karena dilaknat. Nah, sekarang tentang bentuk rishwah. Ya. Rishwah dalam penegakan hukum. Rishwah dalam penegakan hukum, baca. Rishwah dalam penegakan hukum adalah yang paling berbahaya dalam tatanan masyarakat. Karena dengan rishwah ini, orang-orang bejat begitu leluasa merampas hak orang lain melalui sidang di pengadilan. Dan melalui rishwah jenis ini, tindak kejahatan perampasan hak orang lain mendapat pengesahan dari badan hukum dan dilindungi oleh negara. Ya. Rishwah jenis ini yang telah menghancurkan kehidupan umat Yahudi, sehingga Allah mencela mereka di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Wa tara katsirun minhum yusari'una fil itsmi wal udwani wa aklihimus suhud la bi'sa ma kanu ya'malun. dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram atau hasil sogok. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Terus Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat di atas. Ia berkata, Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang-orang Yahudi dalam ayat ini. Mereka begitu bersemangat untuk berbuat dosa dan menentang Allah. Mereka bersegera melanggar ketentuan Allah. Mereka memakan harta haram melalui sogok yang mereka terima dalam penegakan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah. Nah, terus yang bentuk yang lainnya lagi rishwah, penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Rishwah, penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Terus. Kepala negara dan kepala daerah telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat. Para pimpinan ini tentu tidak mampu melakukan tugas yang begitu besar sendirian. Dia membutuhkan para pembantu, yaitu para menteri, dan setiap menteri dibantu oleh ribuan para staf di departemen atau kementeriannya. Maka menjadi kewajiban bagi para pemimpin tersebut untuk mengangkat orang-orang yang terampil bekerja dan bersifat jujur sebagai pembantu mereka dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan di atas pundak mereka di setiap jajaran, mulai dari menteri hingga pegawai golongan terendah. Ya, terus. Bila hal ini mereka abaikan, mereka mengangkat para pembantunya berdasarkan kekerabatan, tawaran politik, dan sogok yang diberikan oleh setiap calon pegawai. Ini jelas sebuah pengkhianatan. Nah, tadi ya karena dia angkat karena ada hubungan kekerabatan atau tawaran politik, dan juga ada yang karena sogok. Terus. Padahal Allah telah mewajibkan setiap muslim menjalankan amanah dengan baik dan menyampaikannya kepada yang berhak. Nah, menyampaikannya kepada yang berhak ini berarti kaitannya dengan sama juga untuk pengangkatan calon pegawai. Ingat, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nisa ayat 58. Dan tindakan tersebut merupakan penipuan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dan Nabi SAW mengancam pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan masuk surga. Pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan masuk surga. Nabi SAW bersabda, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihil jannah. Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam lalu dia wafat dan dia menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Terus, dan yang pasti
yang pasti, proses pengangkatan pegawai yang diwarnai proses sogok menyogok akan berakibat munculnya para pekerja yang tidak terampil dalam bekerja. Akhirnya karena sogokan ini ada yang diterima itu yang tidak terampil dalam bekerja. Terus hal ini termasuk menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, yang berakhir dengan sebuah kehancuran, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila sebuah urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Terus hadiah dari calon, sekarang yang ketiga lagi, hadiah dari calon anggota legislatif dan calon kepala negara atau daerah saat kampanye. Berarti ini riswah saat kampanye pemilu, ya, pemilihan legislatif. Kalau sekarang yang lagi marak itu dan pilkada, ya, dan pemilihan pilkada, ya. Terus seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilihnya. Hadiah ini termasuk juga riswah dalam bentuk apapun. Hadiah yang diberikan baik berupa uang, bahan makanan pokok, baju kaos, topi, atau cendera mata lainnya. terus Hakikat riswah bentuk ini adalah kebalikan dari sogok yang diberikan calon pegawai kepada panitia yang akan menerimanya, yaitu rakyat yang akan memilihnya adalah sebagai penerima sogok. Nah, ini sekarang rakyat yang menerima sogok. Terus Dan calon DPR atau calon kepala daerah yang akan dipilih rakyat adalah sebagai pemberi sogok, dan partai serta tim sukses mengusung calon tersebut adalah sebagai perantara sogok. nah, tim suksesnya itu perantara sogok. Kesemua mereka terkena laknat dan dosa praktik riswah seperti tadi sudah disebutkan hadisnya atau yang sudah dijelaskan di papan ini mengenai ar-rashi, al-murtasi, dan ar-raish. Terus Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Keislaman. Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Keislaman Kerajaan Arab Saudi telah memfatwakan haram pemberian dan penerimaan hadiah dari calon yang ikut pemilihan legislatif. Fatwa nomor 7245 yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua, yang berbunyi, soal, apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum? Jawab, perbuatan calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah dan hukumnya. Nah, memberikannya termasuk riswah, menerimanya juga berarti haram. Jadi jangan pas lagi pilkada kayak gini kemudian ada hadiah sarung, ada koko, dikasih sembako, malah diterima gitu. Enggak, kecuali kalau tidak ada kaitannya dengan itu dikasih. Ya, terus Hadiah untuk pegawai dari pengguna jasanya. Pada dasarnya Islam menganjurkan para pemeluknya untuk saling memberikan hadiah agar tercipta keharmonisan hubungan antara pemberi dan penerima hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu. Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Akan tetapi, bila hadiah diberikan oleh bawahan kepada atasan di tempat kerja instansi pemerintahan ataupun swasta, dari seorang murid kepada seorang guru, dari seorang pengusaha kepada seorang pejabat, dari seorang yang bersengketa kepada hakim ataupun jaksa, dari seorang rakyat pengguna jasa kepada pegawai yang melayani urusan mereka, dari pembayar pajak kepada pemungut pajak, dari salah seorang yang berada di akhir antrian kepada petugas yang mengatur antrian agar urusannya lebih didahulukan, dari orang yang sedang disidak atau inspeksi mendadak kepada petugas sidak, dari orang yang melanggar peraturan lalu lintas kepada penegak disiplin lalu lintas. Nah, ketika ditilang, ya, dia tidak minta surat tilang tapi dia sogok pak polisinya misalnya. Terus Pendeknya, dari orang yang membutuhkan jasa kepada orang yang memberikan jasa, dan pemberi jasa telah digaji oleh pihak yang mempekerjakannya, dan pemberi hadiah memberikannya bukan karena hormat kepada yang diberi, akan tetapi karena jabatannya. Jika ia berhenti dari jabatannya, tidak mungkin dia akan diberi hadiah. Nah, di sini bentuk sogoknya macam-macam tadi, ya. Nah, lihat ya, pendeknya, dari orang yang membutuhkan jasa kepada orang yang memberikan jasa, dan pemberi jasa telah digaji oleh pihak yang mempekerjakan. Jadi sifat riswah ini, ya, sudah digaji, ya. Berarti orang yang diberi itu
sudah digaji. Jadi misalnya ada seorang pegawai tugasnya ngurus kartu gitu. Kartu ini ya sudah jadi tugasnya dia urus, tidak perlu ada biaya-biaya orang kasih untuk dia gitu. Karena ini sudah jadi tugas keseharian dia. Ya kalau dia menerima uang di situ, ya dia menerima sogok, ya itu jadi uang haram untuk dia. Terus, maka hadiah dalam kasus di atas tidak lagi murni sebagai hadiah, akan tetapi telah berubah menjadi rishwah. Nah, jadi bukan lagi hadiah yang tadi kita katakan tahadu tahabu, bukan. Terus, baik diberikan sebelum urusannya selesai maupun setelah urusannya selesai, baik hadiah berupa uang, barang, atau apapun bentuknya. Hal ini dilarang Islam karena akan mengakibatkan pegawai atau pejabat yang diamanahkan untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan pihak yang mempekerjakannya akan mengkhianati amanah tersebut dan akan berbuat sesuai dengan keinginan pemberi hadiah. Ya, terus suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat Bani Sulaim. Nah, lihat ya, ini cerita di mana Nabi SAW mengangkat seorang sahabat itu jadi pegawai pengurus pajak. Jadi pegawai atau jadi orang yang mengurus zakat gitu. Jadi dia nagih zakat, tarik zakat di rumah-rumah. Terus kemudian Ibnu Lutbiyah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ini adalah zakat, aku serahkan kepadamu dan ini adalah hadiah dari Bani Sulaim untukmu. Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar lalu bersabda, "Mabalu amilin abasuhu fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiyali afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yanzura ayuhda ilaihi amla wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yanalu ahadu minkum minha syai'an illa jaa bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unukihi ba'irun lahu rughaun aw baqaratun la khuwarun aw syatun ta'iru." Terus, apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan, lalu dia datang seraya berkata, ini untukmu dan ini hadiah dari masyarakat untukku. Andaikan dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, apakah ada orang yang mengantarkan hadiah kepadanya? Coba kalau dia cuma duduk di rumah saja, ya, dia tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tadi, apa mungkin dikasih hadiah tadi? Tidak kan? Ya, terus. Demi jiwa Muhammad di tangannya, tidak seorang pekerja pun yang menerima hadiah apapun, melainkan hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya, mungkin seekor unta yang mengeluarkan suara keras, mungkin juga seekor sapi yang menguak, atau seekor kambing yang mengembek. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya, lalu beliau bersabda, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Hadis riwayat Bukhari. Ya, terus. Potongan terakhir hadis di atas sangat menyentuh sekali. Nah, lihat potongan terakhir hadis di atas sangat menyentuh sekali. Sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa akan terjadi di suatu masa kebanyakan umat yang diberi amanah sebuah pekerjaan akan berbuat seperti perbuatan Ibnu Lutbiyah, sehingga perlu beliau tekankan bahwa bila itu terjadi beliau berlepas tangan dari perbuatan umatnya karena beliau telah menyampaikan risalah yang diamanahkan Allah kepadanya. Terus, ancaman dalam hadis di atas cukup untuk menghentikan gerak tangan orang untuk menerima rishwah berkedok hadiah. Bayangkan, setiap hadiah yang diterimanya dari yang terkecil hingga yang besar akan dipanggul di atas pundaknya. Nah, hukumannya itu nanti yang sogok yang dia terima, baik kecil maupun besar, itu akan dipanggul di atas pundaknya pada hari kiamat. Terus, kuat tidak kuat, dia pasti akan memanggulnya. Apakah seorang pejabat kuat memanggul rumah yang dihadiahkan seseorang pengusaha kepadanya? Belum lagi ditambah mobil, tanah, dan lain sebagainya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan antara seorang pejabat yang menerima hadiah dengan pejabat yang melakukan ghulul, menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi, termasuk juga korupsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ista'malnahu 'ala amalin farasaknahu rizqan fama akhadha ba'da dzalik fa huwa ghululun." Barang siapa yang kami angkat untuk melakukan sebuah pekerjaan, kami akan memberinya gaji yang cukup. Maka apapun yang dia terima, hadiah setelah itu dianggap ghulul. Dianggap ghulul yang tadi yang kemarin kita sebut sebagai korupsi. Ingat ya, berarti sifat rishwah dari berdasarkan hadis ini, orang yang diberi itu sudah digaji dan itu pekerjaan dia gitu ya. Sudah digaji dan itu pekerjaan dia. Tanpa mesti ada biaya khusus untuk dia gitu. Secara prosedur juga tidak ada biaya untuk dia. Atau bahkan mungkin dilarang dia dikasih uang. Terus,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara hadiah untuk pegawai dengan ghulul karena dua perbuatan ini sama-sama pengkhianatan terhadap hak orang banyak. Ghulul jelas mencuri hak orang banyak, sedangkan hadiah pegawai yang diberikan oleh orang karena jabatan yang dipangkunya, maka hadiah tersebut adalah imbalan jabatan dan bukan orangnya. Oleh karena imbalan jabatan harus diberikan kepada pemilik jabatan, yaitu negara yang mempekerjakannya, maka ketika diambil oleh pegawai tadi untuk kepentingan pribadinya, sama dengan ia mencuri harta rakyat. Ya, terus mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan di benak kita, bukankah Rasulullah juga seorang pemimpin dan beliau tidak pernah menolak hadiah bahkan menerimanya? Nah, Rasulullah tidak pernah menolak hadiah ya, bahkan menerimanya. Ya, beliau itu terima dari siapapun itu. Terus pertanyaan ini? Pertanyaan ini dijawab oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat ditanyakan kepada beliau kenapa beliau menolak hadiah padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah. Beliau menjawab, adalah hadiah yang diberikan kepada Rasulullah benar hakikatnya hadiah. Adapun sekarang hadiah diberikan untuk tujuan rishwah. Kalau yang diberikan pada Rasul ya benar-benar hadiah, bukan sogok. Namun kalau hadiah yang diberikan saat ini kata Umar bin Abdul Aziz itu hakikatnya rishwah, sogok. Terus maksud Umar bin Abdul Aziz bahwa hadiah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pemberinya mengharap keberkahan beliau sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena mengharapkan kepentingan duniawi dari jabatan beliau sebagai pemimpin. Nah, bukan mengharapkan keduniaan, kepentingan duniawi dari Nabi SAW yang saat itu jadi pemimpin, bukan. Terus berbeda dengan pemimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang memberikan hadiah kepadanya. Tentunya mereka memiliki kepentingan dengan jabatan yang dipangku oleh orang yang menerima hadiahnya. Nah, sekarang yang terakhir, kapan rishwah dibolehkan? Nanti ada satu lagi tentang Islam berantas rishwah. Ya. Seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat pemakan sogok sangat susah baginya mendapatkan hak-haknya bila tidak memberikan sogok. Apakah pada saat itu sogok hukumnya dibolehkan dan dosanya hanya menimpa penerima sogok, bukan pemberi sogok? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, tetap berdosa hukumnya memberikan sogok pada saat itu. Ini tentang masalah seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat pemakan sogok, sangat susah baginya mendapatkan hak bila tidak memberikan sogok. Ini yang realita yang kita alami ya. Pada saat itu hukumnya dibolehkan dan dosanya hanya menimpa penerima saja. Nah, di sini Ustadz Irwandi sebutkan ada beberapa pendapat ulama dalam hal ini. Ini dalam hal kita mau mengambil hak kita gitu. Kalau mengambil hak kita jalannya cuma sogok saja. Kalau tidak, kita tidak dapat hak kita saat itu. Terus dalil pendapat ini bahwa hadis-hadis yang menjelaskan haramnya memberi dan menerima sogok mutlak tanpa ada pengecualian. Dengan demikian dalam kondisi apapun haram hukumnya memberikan sogok. Nah, ini pendapat pertama, haram sama sekali. Tetap tidak boleh diberi. Ya, walaupun dipersulit. Ya, terus sekarang pendapat kedua. Dalam kondisi tertentu, seseorang dibolehkan memberikan sogok dan dosanya hanya menimpa penerima sogok. Nah, dalam kondisi tertentu, boleh memberi sogok. Dan dosanya hanya untuk yang menerima. Yang memberi karena dia beri dalam keadaan terpaksa. Itu hak dia. Coba kita lihat. Yaitu, bila dia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dengan memberikan sogok, atau ia tidak dapat menolak kezaliman yang menimpa dirinya kecuali dengan membayar sogok, maka pada saat itu ia dibolehkan membayar sogok dan dosanya hanya menimpa penerima sogok. Terus pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama. Terus Ibnu Abidin ulama mazhab Hanafi wafat 1252 Hijriah berkata, sogok ada 4 bentuk. Sogok ada 4 bentuk kata Ibnu Abidin. Ya. Bentuk yang keempat, sogok yang diberikan untuk menolak kezaliman pada diri dan hartanya dari orang penerima sogok. Sogok jenis ini halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Nah ini ya, ini perkataan Ibnu Abidin ini bagus nih. Sogok yang diberikan untuk menolak kezoliman. Ya, untuk menolak kezoliman pada diri dan hartanya dari orang penerima. Sogok jenis ini, ya, sogok jenis ini kata Ibnu Abidin itu halal bagi pemberi dan tetap haram ya bagi penerima. Ya itu. Terus Ar-Ramli ulama mazhab Syafi'i wafat 1004 Hijriah berkata,
Adapun orang yang mengetahui bahwa hartanya akan diambil dengan cara yang batil kecuali dia memberikan sogok, maka dia tidak berdosa memberikan sogok. Ya, terus Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali, wafat 682 Hijriah berkata, jika seseorang memberikan sogok untuk menolak kezaliman terhadap dirinya, diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Atta dan Hasan al-Basri bahwa hal tersebut dibolehkan. Nah, terus Ibnu Taimiyah berkata, seseorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya. Pendapat ini yang dinukil dari para ulama salaf dan para ulama besar. Ya, terus. Yang menjadi dalil pendapat ini, atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa pada saat berada di Habsyah, harta beliau harta beliau diambil oleh seseorang, maka beliau membayar sogok sebanyak 2 keping uang emas. Seraya berkata, dosa sogok ini hanyalah ditanggung oleh orang yang menerima. Atsar ini diriwayatkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Juga dapat dianalogikan dengan tebusan membayar tawanan muslim yang ditahan oleh orang kafir dalam sebuah peperangan. Persamaannya bahwa harta yang dibayar kepada orang kafir untuk mendapatkan hak, yaitu nyawa seorang muslim, sama dengan sogok. Akan tetapi dibolehkan karena untuk menolak kezaliman atas dirinya. Begitu juga hukumnya dengan membayar sogok untuk menolak kezaliman. Nah, wallahu alam. Wallahu alam, pendapat mayoritas para ulama ini sangat kuat, dengan catatan wajib berusaha terlebih dahulu untuk menempuh jalan yang benar demi mendapatkan haknya atau menolak kezaliman. Akan tetapi bila menemui jalan buntu, maka pada saat itu baru dibolehkan. Nah, jadi catatannya di sini ya. Namun ada catatan, ya, tetap menempuh jalan yang benar. Tetap menempuh jalan yang benar. Berarti tanpa sogok. Misalnya nih mau buat SIM. Ada jalan yang benar, tes, belajar mengemudi motor baik-baik, nanti tes tertulis ada, belajar itu baik-baik. Ya, itu masih bisa dipelajari. Jangan sampai tidak bisa bawa kendaraan terus sogok biar lolos gitu. Nggak boleh. Ya, SIM sogok seperti ini nggak boleh. Dia harus tes ya, karena lagi diuji dia layak gak bawa motor di jalan besar gitu, jalan umum gitu. Dia lagi pengujian. Ya. Nah, terakhir, Islam memberantas riswah. Dari uraian di atas tentang riswah, sangat jelas bahwa Islam memberantas praktik sogok menyogok dengan menghukumi haram perbuatan tersebut, mengutuk semua pihak yang terlibat dan mengancam pelakunya dengan azab di dunia dan akhirat. Ya. Adapun langkah-langkah konkret Islam memberantas riswah tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah Islam memberantas korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua tindakan kejahatan ini sama-sama pengkhianatan terhadap amanah yang dibebankan dalam mengemban tugas untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, adapun langkah-langkah konkret Islam memberantas riswah tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Ya, milih pegawai yang al-qawi, al-amin, ya. Terus nanti ada pengawasan, ya, ada pembuktian balik, ya, yang sebelumnya telah kita bahas. Bisa lihat juga catatan kami di Telegram Urumaiso Fikih Muamalat, ya, itu dapatkan catatan-catatan seperti tadi. Jadi perlu diingat yang poin terakhir tadi, kalau memang dalam keadaan buntu tidak bisa mendapatkan hak, boleh menyogok. Namun kalau masih ada jalan normal tanpa sogok, tetap ditempuh. Jangan sudah saya nggak mau lah seperti itulah, saya cari jalan mudah aja. Jangan. Tetap itu suatu yang masalah. Di sini jika memang kita dizolimi, kita dipersulit, kita sulit dapat hak kita. Padahal itu sudah pekerjaan dia gitu. Nah, ini yang perlu diingat baik-baik. Jadi jangan mudah-mudah untuk menyogok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas nanti materi tadi. Ya. Saya taruh di Urumaiso Fikih Muamalat di Telegram. Ya, baik. Silakan jika ada yang mau bertanya. Monggo, saya buka dulu. Ini cuma waktu 15 menit ya. Dari Zoom. Silakan 2 penanya. Silahkan kepada Ummu Uwais. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Di sini Ana ingin bertanya tentang itu. Uang
denda keterlambatan, Ustaz. Denda keterlambatan, ya. Nah, Ustaz, dulu waktu kuliah Hana jadi ketua English club gitu, Ustaz. Jadi mengatakan peraturan kepada adik-adik kelas itu apabila terlambat sekian menit itu didenda menurut waktu yang misalnya 5 menit dendanya 5.000, nanti 10 menit dendanya bertambah lagi jadi 10.000 gitu, Ustaz. Jadi untuk mereka biar bisa tepat waktu gitu, Ustaz. Di sini Ana mengatakan kepada mereka, tapi tidak melalui diskusi itu, Ustaz. Hanya mengatakan di depan bersama dengan anggota-anggota English Club yang lainnya. Ana juga tidak tahu apakah mereka itu setuju atau tidak, Ustaz. Dulu waktu kuliah telah terkumpul dana sekitar 800 lebih. Jadi dikembalikan ke kampus dengan untuk membayar membelikan buku gitu, Ustaz, untuk perpustakaan. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Boleh, itu bukan riba, nggak masuk zolim juga nggak, sebagai bentuk punishment. Kadang hukuman ukubah maliyah seperti itu dibolehkan. Itu namanya ukubah maliyah. Ukubah yaitu hukuman terkait dengan harta yang dikenakan itu hukuman harta, boleh. Oh, jadi tidak apa gitu, Ustaz, ya? Nggak apa-apa. Baik, berikutnya lagi ada. Silakan kepada Saudara Nofriyadi. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin nanya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah orang tua Ana dapat bantuan Basnas, bantuan COVID ini, Ustaz. Iya. Itu setiap keluar nama orang tua Ana kan tiap bulan tuh, Ustaz. Ketua RT dia katanya, Nofri, lo udah siap mengambil uangnya, sehingga tempat bapak ya, maksudnya tuh dikasih dia sedikit basa-basi gitu, Ustaz. Itu boleh atau enggak, Ustaz? Kasih ke siapa tadi? Ke Pak Jorong kalau di kampung Ana, Ustaz. Sama ketua RT gitu kan. Itu tugasnya apa mereka? Dia tugasnya itu dari kantor wali, Ustaz. Sebagai pejabat gitu, Ustaz. Asalnya nggak boleh. Nggak boleh ya, Ustaz? Iya. Sering, Ustaz. Kadang-kadang sungkan kita kan, dia tanya terus, dia kan tiap bulan dikasih kertas oleh Pak Jorong tuh, Ustaz. Terus dia tanya terus, kok nggak singgah sini Nofri, kok nggak singgah? Iya, asalnya tidak dibolehkan, kecuali kalau dia persulit untuk kasih hak kita, ya baru kita kasih seperti itu. Ya, Ustaz, syukur, Ustaz. Baik, saya tegaskan dulu yang tadi di awal tentang ukubah maliyah di sini. Di sini ada fatwa dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau katakan haram untuk mengambil harta seorang muslim. Nah, tadi masih dibolehkan jika demikian, ini syaratnya ya. Fala yajuzu fardu ukubah maliyah ala talib al-mutaghayyib. Tidak boleh memberikan hukuman kepada murid yang goib, artinya tidak hadir. Dikasih denda sekian. Li'anna hadza minat ta'zir bil mal, karena ini termasuk menghukumi dengan harta, dan asalnya dilarang kecuali biiznil imam au naibihi, kecuali di situ ada yang punya kuasa memberikan izin sebagai hukuman, atau sebagai ada juga pengganti dari penguasa tadi yang memberikan izin. Berarti kalau paling amannya minta izin pada pihak kampus, seperti itu dibolehkan ataukah tidak. Wallahu alam. Kalau ada atasan di atas yang izinkan baru dibolehkan. Karena asalnya kemarin itu, Ustaz, minta izin sama dosen aja, Ustaz. Sama dosen. Ya, selama itu punya kuasa di situ tidak masalah. Wallahu alam. Di sini dikatakan ta'zir bi akhzil amwal jaizun lil imam. Hukuman dengan menarik harta itu hanya boleh dilakukan oleh yang punya kuasa gitu. Kalau ada yang punya kuasa itu tidak masalah. Baik. Ada lagi satu lagi sebelum saya ke WA dulu, monggo.
Ana bacakan pertanyaan lewat chat, Ustaz. Ya, silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. A. Pemasok pengadaan barang kepada B yang akan dibayar 30 hari setelah barang Iya. diterima. Tapi setelah lama jatuh tempo, belum dibayar juga, padahal sudah beberapa kali ditagih. Iya. Apakah boleh memberi hadiah agar tagihan segera dibayar? Dan apakah boleh memberi hadiah setelah diberi proyek, bukan sebelumnya? Maaf, Ustaz. Nah, Jazakallah. kalau yang ini itu kasih hadiah bukan karena sogok itu ya, karena dia mau ngambil haknya. Ya, dia mau ngambil ya untuk buat baik aja gitu. Itu tidak ada masalah, tidak merubah sesuatu di situ. Kalau sogok sebelum sesudah proyek ya, hadiah sesudah proyek. Itu tadi sama seperti yang ditanyakan oleh siapa tadi yang laki-laki. Selama dipersulit saja ya, kalau tidak dipersulit asalnya tidak boleh beri. Wallahu alam. Namun memang agak sulit di negeri kita ini kalau ya buntut-buntutnya tidak dikasih, ya biasanya berikutnya kita akan dipersulit lagi gitu. Karena mereka nganggap ini jadi urf. Jadi sudah jadi kebiasaan. Ya kamu tahu sendirilah kalau kayak begini kita dikasih apa begitu terakhir. Sehingga urf ini, kebiasaan ini laris manis terus sampai saat ini gitu. Jadi lihat keadaan lah, kalau memang akhirnya kita jadi dipersulit selanjutnya ya sudah dengan terpaksa. Ya, namun kalau tidak ada sama sekali ya baiknya tidak memberi, kalau itu kaitannya dengan pekerjaan dia ya, memberikan hadiah tadi. Wallahu a'lam. Baik, saya pindah dulu ke WA, silakan. Ada telepon langsung? Ustadz, bolehkah sepatu KW yang dulu saya beli saya jual? Jika tidak boleh nanti mubazir. Ustadz, nanti hisabnya bagaimana? Kasih ke orang aja deh, nggak usah jual karena sudah KW di situ ya. Terus? Saya seorang tentor les dengan murid datang ke rumah. Apabila les pukul Murid datang ke rumah ya, terus? Apabila les pukul 16 dan muridnya baru datang ke rumah pukul 16 lebih 10 menit, Ya. tetapi waktu selesainya juga ditambah 10 menit dari waktu semula, apakah ini termasuk korupsi, Ustadz? Tidak, salahnya di muridnya. Berarti kesepakatan. Kalau kayak gini masih bisa buat kesepakatan dengan murid gitu ya. Kita belajar 1 jam ya. Kalian telat sekarang 16:04 ini ya, harusnya jam 16. Nah, berarti kita tambah ya sampai 17:04. Nah gitu. Jadi tidak zolimi dengan tetap membuat durasi waktunya sama. Terus. Telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Tindis tadi, Pandan. Silakan. Sebenarnya mau nanya tentang produk KW ini yang udah dibahas waktu itu sama Ustaz. Gimana? Mau nanya tentang produk KW. Produk KW. Iya, kan udah dibahas sama Ustaz waktu itu. Iya. Saya mau beli barang di Tokopedia ini kan, di toko online. Saya cari yang original, nggak ada, semuanya KW. Apakah tetap saya beli atau gimana? Barang apa itu? Saya mau beli satu barang kan, alat motor gitu, karena di Ambon tidak ada teman yang bisa bantu. Jadi kita tidak bisa ke Ambon karena pandemi ini, toko online. Tapi dicari-cari di toko online semuanya KW1, yang originalnya susah. Tidak ada jalan lain padahal butuh. Iya, saya butuh sekali buat kaca lampu motor. Ya kalau memang nggak ada jalan lain ya beli saja nggak apa-apa. Kalau nggak ada lagi padahal butuh. Iya, pikirnya mau beli di Ambon tapi tidak ada orang yang bisa bantu beli, jadi boleh ya karena terpaksa Ya karena kaca lampu. terpaksa seperti itu. Nggak ada jalan lain lagi. Apalagi di pulau terpencil lagi, jauh. Iya. Jazakallah. Waalaikumsalam. Baik. Baca lagi di WA. Mau tanya, gaji hasil kerja masuk sogok apakah halal? Nah, gaji hasil kerja, gaji dari kerja masuknya itu pakai sogok, apakah halal? Yuktafaru fil dawam malah yuktafaru fil ibtida. Kaidahnya ya, dimaafkan untuk yang selanjutnya dan tidak dimaafkan untuk yang awal. Yang awal salah.
Tetapi kalau selanjutnya itu dia pekerjaan ini dilihat dari profesionalitas, bukan dari sogok yang awal gitu, maka sogoknya haram yang awal tadi dosa besar, dia harus tobat. Sedangkan yang seterusnya dia harus tunjukkan profesionalitas untuk bekerja. Ya, wallahu a'lam. Kita telepon lagi? Angkat. Ya, assalamualaikum. Tutup. Ya, baik, saya balik ke Zoom, silakan. Nah, Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si A memiliki ayah yang dulunya sebagai pejabat pembuat sertifikat tanah. Tiba-tiba setelah 12 tahun ayah si A meninggal, ada orang yang datang untuk menanyakan sertifikat yang dibuatnya. Dan ternyata masih tersimpan di rumah. Dan si pembuat belum membayar ke kantor. Apakah boleh anak atau istri menerima uang dari pembuat surat tanah tersebut setelah memberikan surat yang sudah 12 tahun lalu dibuat oleh ayahnya yang telah meninggal? Apakah ini termasuk sogok? Jika sudah terlanjur menerima uang tersebut, bagaimana cara bertaubatnya? Ya, kalau sudah terlanjur terima, saya bahas. Kalau sudah terlanjur terima, baiknya tidak manfaatkan kalau itu duit sogok. Ya, sebagaimana harta haram yang lainnya, tidak dipakai pribadi, tidak pakai bangun masjid, salurkan untuk kepentingan sosial. Atau bisa bantu orang miskin di situ. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi? Nah, Ustadz, masih pertanyaan lewat chat. Ini pertanyaan yang semalam belum terjawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berencana menikahi wanita yang insya Allah baik agamanya, baik perilakunya, dan insya Allah akan nurut sama suami. Tapi pada saat lamaran dari orang tua wanita meminta uang pinangan dan mahar yang cukup besar sesuai dengan adat dan kebiasaan keluarga wanita. Meskipun saya mampu untuk membayarnya, orang tua saya keberatan karena bertentangan dengan adat dan budaya kami. Sedangkan si calon dan keluarganya menuntut untuk hal ini mutlak dipenuhi semua. Karena hal ini ibu saya tidak ridho dan meminta saya untuk membatalkan rencana kami. Bagaimana baiknya Ustadz? Apakah saya harus menurut apa kata ibu saya atau tetap mengusahakan untuk melanjutkannya? Baiknya timbang-timbang lagi. Ini masalah lanjut tidak, nanti kembalikan ke orang tua dulu. Yang penting lobby ke orang tua baik-baik lagi. Ini tinggal komunikasi dengan orang tua saja. Wallahu a'lam. Baik, ada resen lagi, silakan. Nah Ustadz, Ana persilakan kepada Putri Umu Nadia. Tafadholi. Ukti Putri Umu Nadia, silakan dibuka. Ya, nah, Ustadz Afwan tanya, ya, silakan. Saya ikut tasim, itu kadang-kadang teman-teman tuh kumpulin uang untuk memberikan hadiah itu kepada ustazah kami. Apakah itu termasuk riswah, Ustaz? Enggak. Enggak. Dia bukan pegawai negeri kan? Oh. Tapi di buku itu yang swasta juga kalau kita kasih hadiah karena dia ngajar atau apa guru itu tadi saya baca. Dia tinggal minta izin kepada yang atasannya bisa. Namun kalau ini cuma guru ngaji lepas dari mana-mana, nggak punya perusahaan, nggak punya instansi, diberi sesuatu itu bukan sogok. Oh, jadi bukan riswah ya, Ustaz? Bukan. Oh ya sudah. Kecuali kalau dia PNS sudah kerja terus ya harusnya dia ngajar itu tapi minta lagi, nah itu baru masalah. Oh gitu. Nah, iya. Kalau misalnya kita buat SIM nih, kita udah bisa nyetir, udah bisa mengendarai kendaraan dengan baik. Terus SIM kita mati, ya kan, karena lupa gitu untuk memperpanjang. Punya teman polisi, kita minta tolong itu termasuk suatu juga. Iya, itu minta tolong tapi lewat sogok nggak boleh. Jadi kita nggak tes segala macam. Iya, ikuti prosedur pokoknya. Ikuti proseduralnya ada. Kalau perpanjang aja tanpa tes, alhamdulillah gitu. Ikut prosedur saja. Begitu, iya, tapi ikut prosedur saja. Oh gitu, jadi harus tetap ikut tesnya. Kalau ada tes, ikut tes gitu. Pokoknya ada prosedur, pokoknya ikut prosedur. Tapi kalau sudah punya SIM, kayaknya nggak tes lagi deh. Enggak, kan mati terus kan. Oh, mati. Karena mati terus lupa perpanjang, akhirnya saya mau perpanjang karena punya teman polisi, akhirnya saya cuman
disuruh foto aja, bayar resminya. Ya sudah terjadi ya gimana lagi Bu. Sudah Tapi itu terjadi. termasuk dosa ya Pak Ustaz? Ya pokoknya harusnya ikuti prosedur saja. Gitu. Iya. Baiklah Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ayakum. Baik, satu lagi lewat resen silakan. Tafadhali kepada Ummu Gasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang membuat Anda gelisah saat ini nih terkait tentang masalah memiliki nafkah di luar kebutuhan rumah tangga, kayak semacam uang jajan gitu yang nanti bebas karena pakai untuk apapun gitu. Nah, itu kalau misalnya berbagi dengan ibu, apakah diperbolehkan? Tapi hasilnya itu dari astagfirullahaladzim itu kadarullah suami itu masih bekerja di riba dan suka menerima riswah juga. Seperti itu. Bagaimana ya? Sedangkan saya kalau misalnya menasihati suami itu dengan berbagai macam cara, kayak misalnya saya kan sekarang kan memberitahu suami itu sudah tidak dengan lisan saya lagi, Ustaz. Jadi saya itu memberitahukan itu lewat nasihat melalui anak-anak supaya ya secara tidak langsung dia tuh mendengarkan langsung gitu loh. Bahwa anak-anak kecil yang berusia 7 tahun, 6 tahun aja mereka bisa mengikuti aturan-aturan Allah gitu loh. Nah itu suami itu dia bilang, ini kamu nggak usah ngurusin pekerjaan saya, karena kamu itu nggak terkait dengan dosa yang saya lakukan, udah kamu urus aja rumah tangga, katanya seperti itu Ustaz. Dan dia itu sudah mengatakan, iya nanti saya akan bertobat kalau saya sudah pensiun, seperti itu. Kalau masalah nafkah secara kekeluargaan dan dia itu menangani anak-anak dalam hal materi itu, ya Masya Allah secara dunia memang dia sangat baik Ustaz. Seperti itu. Dan saya itu juga mendapatkan nafkah yang dia kasih untuk saya di luar kebutuhan dapur, dan saya itu ingin membantu orang tua saya gitu. Itu bagaimana Ustaz ya? Itu kembali cuma ke kesadaran iman saja Bu. Dia masih khawatir rizki sebenarnya itu. Dan ya terlalu tersibukkan dengan dunia, cinta dunia. Jadi sulit lepas. Orang yang sudah cinta pada sesuatu itu akan sulit lepas. Orang gandrung bola, dia mesti bangun tengah malam untuk nonton itu, nggak mungkin kebiasaan itu dia lepas, kecuali iman yang mengubahnya itu. Terus ya Ustadz, kalau misalnya seorang istri itu mengajukan hulu, pernah saya bertanya dengan teman yang bekerja di KUA, katanya itu bisa seorang istri itu mengajukan hulu dengan 2 kali persidangan tanpa perlu dihadiri oleh suami, apakah itu bisa ke dalam Islam? Dalam Islam bisa, kalau alasan seperti ini juga bisa. Jadi kita tidak membuat harga diri suami atau tidak maksudnya dengan adanya suami itu tidak hadir ke persidangan gitu. Biasanya ada surat ke dia gitu, tapi kadang suami nggak hadir. Bisa suami tidak hadir juga. Jadi itu diperbolehkan dalam hukum memang ada ya? Iya, hukum di pengadilan agama seperti itu. Oh, Masya Allah. Ya, jazakallah. Iya. Ustaz. Baik. Satu lagi Afwan. Dari resen, masih sama resen? Nah Ustaz, silakan kepada saudara Alsani Parmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keselamatan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Dan kepada seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Gulul atau bukan? Saya seorang petugas pemadam kebakaran. Iya. Ingin menanyakan, apabila saya menerima imbalan setelah saya melakukan tugas saya, padahal tidak ada perjanjian di awal dan saya pun tidak mengharapkan yang diberikan setelah saya selesai melakukan tugas. Semisal setelah pemadaman kebakaran atau kegiatan penyelamatan lainnya. Itu bagaimana ya Ustaz? Sekarang sikap aja baiknya tidak dimanfaatin uang itu karena sudah terlanjur terima. Kalau dalam bentuk minuman, misalkan kalau selesai kebakaran kan lagi haus-hausnya ya Ustaz ya. Oh enggak, itu tuh bentuk orang kasih, itu enggak masalah itu.
Afwan Ustaz, satu lagi masih berkaitan. Iya. Bagaimana kalau sudah ada akad di awal, semisal ketika sebuah event swasta ingin menyewa jasa kami untuk mendukung kelancaran eventnya. Terus? Nanti kami seperti kayak ada uang sewanya gitu dari jumlah personil dan mobil pendukungnya itu pihak swasta itu membayarkan ke pimpinan kami. Nanti kami ada menerima seperti uang penjagaan gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Untuk hal ini juga pemadam kebakaran juga? Iya. Harus standby di. Untuk mendukung event. Iya betul. Secara regulasi dibolehkan nggak itu? Ada, kalau di tingkat pimpinan saya ada regulasinya dibolehkan. Secara prosedural dari pemerintah gitu ya dibolehkan? Kalau pemerintah ke pimpinan atas saya kurang tahu deh Ustaz. Saya takutnya cuma itu atas nama atasan saja gitu. Iya itu saya takut. Nah itu. Kalau memang sudah terlanjur ya apa yang diterima nggak dimanfaatin saja deh. Oh baik Ustaz. Iya. Baik Ustaz, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi terakhir silakan. Nah, Ustadz boleh lewat chat, Ustadz? Iya. Ustadz, contoh bila perusahaan A penjual obat memberi bonus kepada dokter, bila dokter tersebut pakai obat dari perusahaan A, apakah ini termasuk sogok? Sementara hampir semua perusahaan melakukan ini. Jadi coba diulang, dokter. Bila perusahaan A penjual obat memberi bonus kepada dokter bila dokter tersebut pakai obat dari perusahaan A, apakah ini termasuk sogok? Sementara hampir semua perusahaan melakukan ini juga. Kalau itu untuk praktek pribadi nggak masalah ya. Namun kalau itu untuk praktek umum, dia di sebuah rumah sakit, pemerintah misalnya, terus dia khususkan kayak gitu, jadi masalah. Kalau pribadi dia terserah menerima dari siapa saja gitu ya. Dia punya kerjasama dengan siapa saja gitu. Yang penting obatnya memang obat yang pas untuk dibutuhkan gitu. Tapi kalau ini aja ada main mata dengan perusahaan lagi, kalau ini pegawai di sebuah rumah sakit pemerintah misalnya itu. Wallahu alam. Ya, satu lagi terakhir. Ustadz masih lewat chat, izin bertanya, bagaimana apabila dalam suatu proses kita menggunakan bantuan orang atau calo dengan biaya jasa tertentu, misal dalam pembuatan paspor atau pengurusan perkara di pengadilan. Apabila terjadi dari biaya jasa yang dibayarkan, ada yang digunakan untuk menyogok petugas, apakah kita ikut berdosa, padahal kita butuh jasa orang atau calo ini hanya supaya jika perlu lama mengantri atau karena tidak ada waktu. Kalau tidak ada waktu tidak boleh, kalau lama mengantri tidak boleh, kecuali kalau dia persulit. Karena ada prosedur yang cepat tapi dia persulit untuk itu. Ingat ya, keadaannya darurat, kita dizolimi, kita dipersulit, baru boleh. Ada jalan yang mudah, tempuh jalan yang mudah. Kalau disuruh ngantri ya ngantri, kalau disuruh nunggu hari ya nunggu hari. Kalau disuruh ngantri sama dengan yang lainnya ya patuhi itu saja. Jangan cari mudah untuk sogok. Wallahu a'lam. Baik, saya cukupkan dulu untuk pagi ini. Kalau ada pertanyaan yang belum, nanti malam insya Allah masih ada kesempatan. Besok pagi juga, besok kita bahas tentang pajak. Pajak gak terlalu banyak. Bisa banyak bertanya juga untuk kesempatan besok pagi insya Allah. Demikian kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan bahwa ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kita dijauhkan dari yang haram. Harta kita diberkahi. Dan mudah-mudahan kita terus istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.